momentum dan impuls. Suatu benda yang bermassa M yang bergerak dengan kecepatan V pasti memiliki energi kinetik kan? Nah, selain memiliki energi kinetik, ada besaran lain juga yang dimiliki benda tersebut. Besaran yang dimaksud adalah momentum. Momentum ini sebenarnya sudah pernah kita singgung saat mempelajari dimensi. Ingat kan? Waktu di bab pertama, kita ada belajar mengenai dimensi. Nah, sekarang ini kita akan belajar lebih khusus tentang apa itu momentum dan teman-temannya. Selain momentum, pada bab ini kita juga akan mempelajari mengenai impuls, terus tumbukan, lalu penerapan impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita belum mempelajari keseluruhan dari bab ini. Yang kita pelajari pada pertemuan atau modul pertama ini tentang apa itu momentum dan impuls. Jadi biar kenal dulu apa itu momentum, apa itu impuls, kemudian ditambah dengan tumbukan. Oke, masih semangat walaupun belajarnya dari rumah, apalagi belajar fisika ya. Soalnya udah mau naik kelas 11, jadi semangat dan ketekunannya mesti ditingkatkan lagi karena udah hampir 1 tahun belajar online. Jadi sangat Ustazah harapkan anak-anak Ustazah walaupun di rumah kita nggak bertatap muka secara langsung, tetap serius dalam belajarnya, khususnya belajar fisika. Dan jangan lupa berdoa agar diberi kemudahan dalam mempelajari fisika ini. Ya, kita mulai yang pertama, momentum. Apa itu momentum dan maksudnya serta persamaan atau rumus yang berlaku pada momentum ini. Momentum merupakan besaran yang menyatakan tingkat kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Nah, itu yang dimaksud dengan momentum. Faktor yang mempengaruhinya ada dua, yaitu massa benda dan kecepatan dari benda tersebut. Sebagai contoh nih, ada dua anak yang memiliki massa yang berbeda, sedang naik sepeda dengan kecepatan yang sama. Jadi naik sepedanya sendiri-sendiri. Kecepatannya sama, cuman massa anak tersebut berbeda. Pertanyaannya, mana yang lebih sulit untuk menghentikannya? Anak yang bermassa lebih besar atau anak lain, anak satunya lagi yang memiliki massa lebih kecil? Coba pikirkan, mana yang lebih sulit untuk menghentikannya? Nah, yang kedua, ada lagi dua orang anak yang massanya sama, tapi mengendarai sepeda dengan kecepatan yang berbeda. Kebalikan dari yang pertama ini kan. Pertanyaannya, mana yang lebih sulit menghentikannya? Anak yang mengendarai sepeda dengan kecepatan lebih besar ataukah lebih kecil? Gimana dari dua pertanyaan ini udah tahu jawabannya? Tebak-tebak aja dulu, nggak mesti benar. Nah, jawaban benarnya adalah kalau yang pertama ini, jawabannya yang sulit menghentikannya adalah anak yang bermassa lebih besar. Sedangkan kasus kedua, yang sulit menghentikannya adalah anak yang mengendarai sepeda dengan kecepatan yang lebih besar. Nah, siapa yang benar jawabnya tadi? Maka dari itu, besarnya momentum suatu benda sebanding dengan massa benda dan kecepatan benda, sehingga dapat dirumuskan dengan P sama dengan M kali V. M inilah simbol, P ini adalah simbol untuk momentum. M massa, V kecepatan, massa kilogram, kecepatan meter per sekon. Jadi kalau dilihat dari rumusnya, maka satuan momentum adalah kilogram meter per sekon, atau dikenal juga dengan NS, Newton sekon. Ingat ya persamaannya, momentum P sama dengan M kali V. Catatannya, dalam menghitung momentum suatu benda nanti, perlu memperhatikan tanda positif atau tanda negatif pada kecepatan. Biasanya, kalau arah gerak benda itu ke kanan, maka kecepatannya bertanda positif. Sebaliknya, kalau arah kecepatan bendanya atau gerak bendanya ke kiri, maka V bertanda negatif. Itu kesepakatannya biasanya ya untuk V. Tapi kalau massa nggak ada kan tanda positif negatifnya. Oleh karena itu, momentum itu bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif karena adanya pengaruh V tadi kan. Tapi itu nggak masalah, karena kita tahu juga bahwa momentum merupakan salah satu contoh dari besaran vektor. Ingat, besaran vektor itu besaran apa? Nah, itu dia mengenai momentum. Sekarang kita sambung yang kedua adalah impuls. Ilustrasinya misalnya gini, untuk bisa memahami apa yang dimaksud dengan impuls. Misalnya nih, Antuna sedang main kasti pada pelajaran olahraga. Misalnya gitu kan, kegiatannya main kasti.
Saat bola yang bergerak dengan kecepatan tertentu menuju pemain, nah jadi ada yang lempar bola ke pemain, maka pemain tersebut akan memukul bola, sehingga gerakan bola akan berbalik dengan arah awalnya, dengan kecepatan yang tertentu pula, ya kan? Nah, pada kasus ini ketika pemain memukul bola, itu artinya pada bola dikenai gaya yang besarnya tertentu dan tongkat mengenai bola dalam waktu yang sangat singkat. Ya kan? Sebagai akibatnya, kecepatan bola bisa saja berubah atau bisa saja tetap setelah dipukul tadi dibandingkan dengan kecepatan mula-mula, dan arahnya pun bisa saja berubah, ya kan? Bisa berbalik arah atau tetap satu arah. Dalam kasus ini, kita bisa menemukan satu lagi besaran fisika yang dinamakan dengan impuls. Impuls adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu yang singkat. Impuls dihitung dengan rumus I sama dengan F kali delta T. F gaya, satuannya Newton, delta T waktu, satuannya sekon. Sementara I adalah simbol untuk impuls, yang satuannya Newton sekon atau kilogram meter sekon min 1. Sama kan seperti si kecepatan atau momentum. Makanya pas kita belajar mengenai bab 1, mengenai dimensi, sebutkan dua besaran yang dimensinya sama atau besaran yang setara, salah satunya jawabannya adalah momentum dan impuls, selain usaha dan energi juga kan. Nah, bisa diingat dua persamaan ini, PM kali V, I sama dengan F kali T, beserta definisi atau makna dari apa itu momentum dan apa itu impuls. Bagian C, kita akan ketahui apa sih hubungan antara impuls dan momentum. Nah, berdasarkan uraian yang saya jelaskan barusan pada peristiwa main kasti tadi, impuls itu dapat menyebabkan kecepatan suatu benda berubah. Ya kan, bisa jadi nanti setelah dipukul, maka kecepatan gerak bolanya menjadi lebih besar, ya kan? Artinya di situ kecepatan benda mengalami perubahan. Kalau kecepatan benda mengalami perubahan, berarti momentumnya juga berubah kan? Kalau ininya berubah, ya kan? Nah, sehingga hubungan impuls dan momentum dapat dinyatakan dengan rumus I sama dengan delta P. Impuls dapat menyebabkan perubahan momentum. Jadi kalau diuraikan, I sama dengan P2 kurang P1 karena delta kan. P2 M V2 karena di sini kan V-nya yang berubah kan, bukan M. P1 M V1, sehingga dapat juga ditulis rumus impuls sama dengan M kali V2 kurang V1. Kalau impulsnya dijabarkan menjadi F kali delta T, bisa juga. Maka persamaannya menjadi F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. Jadi ingat ya, rumus impuls satunya lagi ada ini. Jadi bukan hanya ini aja. Oke, itu dia hubungan antara impuls dan momentum. Berikut ini ada contoh soal mengenai impuls, momentum, dan juga hubungan antara impuls dan momentum yang akan kita bahas di video berikutnya. Kemudian setelah kita mengetahui hubungan antara impuls dan momentum, kita akan belajar mengenai peristiwa tumbukan. Nah, peristiwa tumbukan ini, tumbukan berarti minimal melibatkan dua buah benda, minimal. Ya kan? Dan benda-benda tersebut mesti bergerak. Jadi kalau duanya diam, ya nggak mungkin lah dia akan bertumbukan, ya kan? Nggak ada gerakan satu sama lain. Paling tidak satunya yang mesti bergerak, satunya diam, gitu kan? Oleh karena itu nanti pembahasan mengenai tumbukan ini juga berkaitan sama momentum kan? Karena ada massa juga ada kecepatan. Nah, pembahasan mengenai tumbukan ini dibatasi pada dua buah benda aja yang mengalami tumbukan. Kemudian terjadi pada bidang datar atau di sumbu X nanti gerak suatu bendanya, gerak benda-bendanya, dan permukaannya licin. Nah, bahagia nih kalau udah ketemu licin, berarti nggak perlu ngitung gesekan. Nah, ini adalah ruang lingkup mengenai peristiwa tumbukan yang akan kita bahas di bab ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tumbukan, kita tuh harus tahu dulu hukum kekekalan momentum, karena hukum kekekalan momentum inilah yang menjadi dasar dalam penyelesaian peristiwa tumbukan. Hukum kekekalan momentum merupakan hukum yang menjelaskan tentang peristiwa tumbukan antara dua benda atau lebih. Hukum ini menyatakan bahwa jika ada dua buah benda bertumbukan, maka momentum kedua benda setelah tumbukan akan sama dengan momentum benda, kayaknya keliru nih saya ngetiknya.
Tunggu ya, jika ada dua buah benda yang bertumbukan, maka momentum kedua benda sebelum tumbukan akan sama dengan momentum kedua benda setelah bertumbukan. Berarti ini yang keliru ya, ini bukan setelah, tapi sebelum. Nah, perhatikan gambar ini. Kalau pada gambar ini, kedua bendanya bergerak dengan kecepatan tertentu. Benda pertama, masanya M1, bergerak dengan kecepatan V1. Benda kedua, masanya M2, bergerak dengan kecepatan V2. Ini sebelum tumbukan, dan kelihatan bahwa arah geraknya saling berlawanan. Pada suatu saat, mereka akan bertumbukan, ya kan? Lalu, gambar ketiga mereka terpisah. Berarti, benda pertama yang mula-mula bergerak ke kanan, sekarang menjadi ke kiri. Benda dua yang mula-mula ke kiri, sekarang setelah bertumbukan dia ke kanan. Jadi di sini ada aksen tulisannya kan? Berarti ini kecepatan setelah tumbukan. Jadi inilah peristiwa tumbukan yang akan kita pelajari. Oleh karena itu, berdasarkan hukum kekekalan momentum tadi, bahwa menyatakan momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu sama, maka bisa dituliskan dengan persamaan P sama dengan P aksen. P itu adalah momentum sebelum tumbukan. Kalau yang pakai aksen, berarti momentum setelah tumbukan. Dijabarin lagi. P sama dengan P aksen. Kan ada dua buah benda kan? Dia yang bertumbukan tadi. Maka mula-mulanya yang di P ini menjadi P1 tambah P2. Yang P aksen sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Nah, pada peristiwa tumbukan yang berubah kan kecepatan. Maka kalau dijabarkan lagi, P ini kan M kali V. M1 V1 tambah M2 V2. Ini untuk yang sebelum tumbukan. Sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Ini adalah peristiwa sesudah tumbukan. Jadi pada persamaan ini masanya boleh kilogram, boleh gram. Tapi memang harus sama. Kalau Antuna buat gram 1 gram pula segala yang bersangkutan sama massa di sini. Tapi kalau kilo, kilo semuanya. Nah, tapi kalau si kecepatan itu memang mesti M per S. Oke, catatannya. Kita sepakati aja tandanya nih. Jika benda bergerak ke kanan, maka itulah yang bertanda positif untuk si V. Jadi kalau bendanya ke kiri, V-nya bertanda negatif. Untuk massa, satuannya boleh kilogram, boleh juga gram. Yang penting harus sama semuanya. Kalau kilogram, kilogram yang lainnya. Kalau gram, gram pula yang lainnya. Tapi kalau V mesti dalam M per S. Untuk arah gerak benda yang belum diketahui, jadi dari soal itu nggak diberitahu arah gerak benda kemana, nah ke kanan ataupun ke kiri gitu maksudnya ya, jangan sekali-kali memberi tanda negatif pada V-nya, jadi biarkan aja V-nya itu bertanda positif, baik V sebelum maupun V sesudah tumbukan. Jadi nanti nggak masalah kalau hasil yang diperoleh itu bertanda negatif, karena tanda negatif atau positif hanya menunjukkan arah gerak bendanya aja, kanan atau kiri. Nah, itulah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Contoh soalnya akan sudah bahas pada video berikutnya, jadi disimak, dipahami bagaimana penerapan konsep yang sudah jelaskan berikut ini ke aplikasi soal yang akan kita bahas di contoh soal. Oke? Contoh pertama, sebuah bola bermassa 0,5 kg yang semula diam dipukul sehingga bergerak dengan kelajuan 15 meter per sekon. Berapakah gaya yang diperlukan kayu pemukul untuk memukul bola tersebut jika waktu kontak antara bola dan kayu 0,02 sekon. Nah, dari soal ini dapat kita ketahui bahwa M-nya 0,5 kg, ya kan? Terus dibilangnya mula-mula dalam keadaan diam, maka V1 sama dengan 0, V2-nya 15. Nah, positif tandanya kita buat, kalau 0 tidak perlu dikasih tanda. Ya, jadi 15 meter per sekon ini kita anggap positif. Delta T 0,02 sekon, ditanya F, ya kan? Kita gunakan rumus yang tepat yang mana nih? Ada M, ada V, ada delta T, yang ditanya F. Kalau gitu rumus yang bisa kita gunakan adalah rumus I, ini kan sama dengan F kali delta T, karena dia menanyakan F. Nah, si I ini kan sama dengan delta P, ya kan?
I itu kan sama dengan delta P tadi rumusnya kan. Impuls dapat menyebabkan perubahan momentum. Jadi ini I-nya adalah delta P. Ini F kali delta T. Kita jabarkanlah si delta P ini menjadi M V2 kurang V1, ya kan? Sama dengan F kali delta T. Ini adalah rumus hubungan antara impuls dan momentum, ya kan? Masanya tadi 0,5. V2-nya berarti V setelah tumbukan tadi 15. Mula-mulanya diam, berarti 0. Sama dengan F kali delta T. Waktunya 0,02, berarti 2/100 kan? Terus kita sederhanakan. 2 sama 100 ya, 50. Ini 25. Jadi F sama dengan, ini 15 nih kan, kayak mana ya sudah nulisnya. F sama dengan 15 kali 25. Gitu kan? Berapa ya? 15 kali 25. 15 kali 25. Ntar coba salah ya. Ini kan hasilnya 375 Newton. Contoh kedua, bola bermasa 0,06 kg dilemparkan kepada pemukul dengan kecepatan 20 meter per sekon. Setelah dipukul, kecepatan bola menjadi 80 meter per sekon, yang arahnya berlawanan dari arah semula. Pertanyaannya, berapakah impuls? Nah, dari soal ini yang diketahui apa? M 0,06 kg. V-nya kan ada 2 nih. V sebelum tumbukan berarti V1 20 meter per sekon. V2 80 meter per sekon. Ditanyakan I, impuls. Gimana tuh cara ngitung impulsnya? Diketahui massa, diketahui juga V. Maka ngitung impuls pakai F kali delta T? Bukan, ya kan? Karena dibilang itu ada M sama V. Maka ngitung impuls pakai rumus delta P. Atau I sama dengan M V2 kurang V1. Ini kan? Impuls sama dengan M-nya tadi 0,06, 6/100. Nah, di V ini tadi kan V1-nya 20 meter per sekon. V2-nya 80 meter per sekon. Terus dalam menghitung impuls ini atau momentum, kan arah V mesti diketahui kan? Arah V mesti diketahui. Maksudnya perlu dikasih tanda positif atau negatif. Jadi kan ini kan arahnya berbeda nih kan, ini mula-mula, terus ini setelah, kan arahnya berlawanan. Berarti kita bikin aja lah misalnya ini positif, berarti ini yang negatif. Atau kebalikannya, atau ini yang mau negatif, ini positif, boleh aja. Jadi nggak masalah kalau arah, yang penting kita tahu arahnya berbeda, maka tandanya pun beda. Kalau kita pakai yang ini, berarti V2-nya 80 kan, tandanya negatif, min 80, kurang V1-nya ini positif, berarti kurang 20, maka I sama dengan 6/100 dikali min 100, dapatnya I sama dengan 6 Newton sekon, gitu kan. Tapi kalau mau pakai tanda yang kedua nih juga boleh, berarti I sama dengan 6/100, berarti V2-nya yang bertanda positif kan, berarti 80 dikurang V1-nya yang negatif, berarti dikurang min 20. Gini jadinya kan? Maka diperoleh I sama dengan 6/100 kali 8 ini jadi positif nih kan? Berarti 8 kali 100. Dapatnya 6 Newton sekon. Jadi hasilnya sama. Yang membedakan adalah tanda aja, karena pengaruh dari kecepatan dan itu nggak masalah. Contoh ketiga, sebuah bola biliar disodok dengan gaya 50 Newton dalam waktu 10 milisekon. Jika massa bola 0,2 kg, berapa kecepatan bola setelah disodok? Dari soal diketahuinya F-nya 50 Newton, ya kan, delta T-nya 10 milisekon. Massa bola 0,2 kg. Berapa kecepatan bola setelah disodok? Nah, kalau kayak ini berarti asumsinya mula-mula dalam keadaan diam dia kan? Maka V1-nya 0.
Nah, gimana nih ngitungnya? Ada F delta T, berarti masih pakai rumus yang ini, ya kan? Ditanyakan V2 berarti sekarang masanya ada V1 0, F-nya ada 50 Newton, delta T juga ada 10 milisekon. Nanti kita pakai rumus yang ini ya. Nah, jadi M-nya ya tulis balik aja lah. V2 kurang V1 sama dengan F kali delta T. M-nya berapa? 0,2. V2 yang ditanyakan. V1 asumsinya dalam keadaan diam. F-nya 50, delta T-nya 10 milisekon. 10 milisekon, mil ini min 3, berarti 10 min 2 sekon ya. 10 min 2 sekon tuh 1/100 kan? Saya coret nolnya, coret 0, coret 0. Ini juga 2 sama 5. Bisa nih kan 2,5. Maka V2 sama dengan V2 kurang 0 kan V2. 2,5 meter per sekon. Contoh berikutnya mengenai tumbukan. Benda A masanya 2 kg, bergerak ke kanan dengan kecepatan 8 meter per sekon. Benda B masanya 3 kg, bergerak ke kiri dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kedua benda bertumbukan. Jika kecepatan A setelah tumbukan 4 meter per sekon ke kiri, berapakah kecepatan benda B setelah tumbukan? Nah, kalau ada peristiwa tumbukan, maka penyelesaiannya dengan menggunakan konsep hukum kekekalan momentum. Ketahui tadi kita buat aja lah ilustrasinya kayak gini ya. Ada 2 buah bola. Bola A bergerak ke kanan, kayak gini kan? Berarti VA-nya dengan kecepatan 8 meter per sekon. Massa si A 2 kg. Nah, kemudian ada benda B. Benda B yang bermassa apa tadi? 3 kg. Bergerak ke kiri. Ini kan? Dengan kecepatan VB sama dengan 2 meter per sekon. Maka pada suatu saat nanti mereka akan bertumbukan nih kan, karena kan saling berlawanan geraknya, ketemu mereka. Nah, setelah mereka bertumbukan, si A itu jadinya dia bergerak ke kiri, gini kan? Berarti VA aksen setelah tumbukan kan 4 meter per sekon. Nah, si benda B gimana? Berapa dia kecepatannya setelah tumbukan dan kemana arahnya, itu yang mesti kita hitung. Nah, karena ini merupakan kasus tumbukan, jadi gunakanlah hukum kekekalan momentum dalam penyelesaiannya. Kekekalan momentum P sama dengan P aksen. Berarti P ini sebelum tumbukan ya, yang pakai aksen sesudah tumbukan. Maka ini dijabarkan menjadi MA kali VA tambah MB kali VB. Ini kan momentum total sebelum tumbukan. Setelah tumbukan, maka MA kali VA aksen tambah MB kali VB aksen. Ini kan kalau dijabarkan, diingat ya penguraiannya. Masukinlah nilainya lagi. MA-nya, tunggu. Ini. Arah V ya. Tadi kan kesepakatan kita kalau V yang arahnya ke kanan yang positif. Berarti kecepatan benda A sebelum tumbukan yang 8 ini bertanda positif. Kecepatan si B sebelum tumbukan karena arahnya ke kiri, maka ini bertanda negatif. Terus si A setelah tumbukan ke kiri 4 meter per sekon, ini berarti negatif. Si B kita belum tahu kan kemana dia nanti, entah dia bergerak tetap ke kiri atau malah kebalikan ke kanan. Jadi kita nggak tahu. Nah, yang kita nggak tahu arahnya si VB ini, jangan sekali-kali kasih tanda negatif. Jadi biarkan dia positif. Kalaupun dia nanti hasilnya negatif, itu akhirnya yang akan mendapatkan hasil negatif. Jadi bukan kita dari awal yang memberikan, karena kita belum tahu. Ya, masukin lagi angkanya. MA tadi 2, VA-nya 8 tambah MB-nya 3, VB-nya berapa? VB-nya min 2 sama dengan MA-nya 2, VA aksen min 4 ya, tambah MB 3 kali VB aksen. Gimana, paham cara memasukkan angka-angkanya beserta tanda negatif dan positif pada V?
Selanjutnya matematika aja lagi. Berarti ini 16 dikurang 6, ya kan? Sama dengan min 8 ditambah 3 PB aksen. 16 kurang 6 10. 10 pindah 2 sini 18 jadinya kan 18 sama dengan 3 VB aksen. Maka VB aksen sama dengan 6 meter per sekon. Nah, dapatlah hasilnya positif. Maka baru kita bisa ketahui kemana arah gerak B itu setelah bertumbukan. Karena dia positif, maka arah gerak benda B-nya ke kanan. Berarti gini kan, arah si B nanti itu ke kanan. Nah, ini VB aksen dengan kecepatan 6 meter per sekon. Maka jawabannya yang D. Nah, ini kalau di kasus tumbukan, optionnya itu kadang angkanya sama aja, arahnya yang dibedakannya ya, jadi harus teliti kita. Maka jawabannya yang D. Contoh kedua, dua buah benda A dan B berturut-turut masanya 3 kg dan 2 kg. Bergerak saling mendekat dan akhirnya bertumbukan. Setelah bertumbukan, benda A diam dan benda B bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon dengan arah gerak berlawanan dari arah geraknya semula. Pertanyaannya, berapakah kecepatan benda A sebelum tumbukan? Oh, soal ini model itu ada yang kurang ternyata ya, sudah lengkapin aja. Maksudnya gini, jadi mula-mulanya benda A dan B, ya sudah buatin. Ini benda A, massa si A tadi berapa? 3 kg. Terus ini si B, massanya 2 kg. Bergerak saling mendekat dan akhirnya bertumbukan. Gini kan, si A ke kiri, si B ke kanan, nanti baru mereka bertumbukan. Setelah bertumbukan, benda A diam, berarti VA aksennya 0. Sementara si B, VB aksennya itu bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon dengan arah gerak yang berlawanan dari arah gerak semula. Berarti mula-mula kalau si B nya ke kiri, jadi sekarang setelah tumbukan dia ke kanan, ya kan? Berarti karena dia ke kanan, dia bertanda positif. Pertanyaannya, berapakah kecepatan benda A sebelum tumbukan? Gini kan? Nah, tadi di soal itu yang kurang kecepatannya si ini, si B tadi yang kurang. Jadi sekarang di video ini saya sudah lengkapin ya. Kita tambahin bahwa gerakan benda B-nya itu adalah 5 meter per sekon. Arahnya ke kiri kan, maka dia bertanda negatif. Kan hukum kekekalan momentum. P sama dengan P aksen. MA kali VA tambah MB kali VB sama dengan MA kali PA aksen ditambah MB kali VB aksen. Gini ya. MA-nya 3, VA-nya itu yang ditanyain, karena kita VA yang ditanyain, terus MB-nya 2, VB-nya 5 kan, tapi min karena ke kiri ya, sama dengan MA-nya 3. Setelah bertemukan dia diam, berarti 0 tadi ya, tambah MB-nya 2, VB aksennya 4 dan positif. Oke? Maka ini menjadi 3 VA kurang 10 sama dengan 8, gitu ya. Maka 3 VA sama dengan 18. Maka VA sama dengan 6 meter per sekon. Karena dia positif, berarti kalau kita lengkapi, maka arah gerak benda A sebelum bertumbukan adalah 6 meter per sekon ke kanan. Nah, gimana bisa dipahami contoh soal ini? Mulai dari impuls, momentum, beserta tumbukan. Jadi diperhatikan ya bagaimana cara penyelesaiannya.